Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimana Salsabila Nasution dengan NIM 0702202121. Jadi di sini saya akan membuat aplikasi mobile dengan sistem CRUD menggunakan Codular.io. Jadi di sini case-nya yaitu buatlah aplikasi biodata yang dapat melakukan CRUD yang memuat NIK yang hanya bisa diinput data angka, nama, alamat, tempat tanggal lahir, agama yang optionnya Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu. Status optionnya kawin, belum kawin, dan cerai. Dan yang terakhir yaitu golongan darah yang optionnya A, B, AB, dan O. Jadi dalam pembuatan aplikasi ini kita membutuhkan dua aplikasi yaitu Codular Companion dan Screen Mirroring. Baiklah, langsung saja di sini kita buka Chrome. Kita buka Codular.io-nya. Lalu kita create apps. Tunggu bentar. Nah, di sini kita create project. Kita buat project name-nya yaitu biodata diri. Di sini project-nya name-nya nggak boleh pakai spasi. Next, kita finishkan. Getting things ready. Nah, setelah ini muncul di sini dia menggunakan device Google Pixel 3. Jadi saya ganti menggunakan Samsung Galaxy S9 karena membutuhkan space yang lebih besar. Nah, sudah menggunakan Samsung Galaxy S9. Selanjutnya di sini nama screen satunya ini kita ganti titelnya di sini. Titelnya diganti menjadi biodata diri. Kita enter. Nah, di sini sudah terganti. Selanjutnya kita ke layout, pilih general. Ini kita tarik vertical scroll, kita tarik ke sini. Lalu kita pilih width-nya fill parent dan height-nya fill parent juga. Nah, setelah itu kita masuk ke user interface, kita pilih label, tarik. Di sini teksnya kita ganti menjadi NIK. Lalu kita pilih text box, masukkan lagi ke sini. Width-nya kita ganti fill parent, lalu hint-nya kita ganti menjadi NIK juga. Jadi setelah itu karena di sini sesuai case-nya NIK hanya bisa diinput data angka, maka di sini input type di NIK-nya kita pilih menjadi number agar bisa diisi hanya angka saja. Setelah itu NIK, nama, alamat, sampai tempat tanggal lahir kita buat seperti tadi, persis. Nah, jadi di sini saya sudah membuat NIK, nama, alamat, tempat, dan tanggal lahir menggunakan text box tadi. Selanjutnya, kita akan membuat agama, status, golongan darah yang menggunakan option. Jadi, seperti tadi, masukkan label, ganti teksnya menjadi agama. Kita bold dulu fontnya. Nah, setelah itu karena tadi dia memakai option, jadi kita menggunakan spinner. Kita drop di sini, kita width-nya fill parent. Lalu untuk memasukkan option-nya, kita masukkan di elements from string.
Jadi tadi optionnya Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu. Kita masukkan Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, selanjutnya untuk status dan golongan darah sama seperti agama, kita menggunakan spinner juga. Tarik label, kita ganti teksnya, status, lalu kita bold, lalu kita tarik spinner, kita drop, kita masukkan elemennya, kawin, belum kawin, cerai. Selanjutnya yaitu golongan darah. Kita ganti teksnya, golongan upload, lalu kita tarik lagi spinnernya, tipnya fill parent, kita masukkan elemennya A, B, AB, dan O. Nah, setelah ini semua selesai, selanjutnya kita akan memasukkan button. Button yang pertama yaitu button tambah. Kita with fill parent, height-nya nggak usah. Lalu kita masukkan teksnya tambah. Di sini kita bisa ganti warna buttonnya, button tambah menjadi blue. Nah, oke. Selanjutnya kita tambahkan button yang kedua, yaitu button update. Sama seperti tadi, kita width-nya fill parent, teksnya kita ganti menjadi update. Kita ubah warnanya menjadi green. Nah, selanjutnya button lagi, button yang ketiga yaitu button hapus. Kita ganti teksnya hapus, warnanya kita pilih merah. Dan button yang keempat yaitu batal, button batal. Warnanya hitam aja. Selanjutnya kita akan memasukkan list view-nya. Kita ambil dari layout, terus ke list, dan di sini ada list view, kita tarik. Nah, di sini list view-nya kita
ganti week-nya menjadi field parent dan height-nya menjadi field parent juga. Setelah itu selanjutnya di sini kita akan mengganti nama-nama tiap komponennya. Dari label 1 kita ganti menjadi LB nih. Text box. Selanjutnya untuk text box kita ganti menjadi TB nih. Sini LB nama, lalu text box ini kita ganti menjadi TB nama, label 3 jadi LB alamat, text box 3 TB alamat, label 4 jadi LB TTL, text box-nya kita ganti TB TTL, dan seterusnya kita ganti nama-nama tiap komponennya. Setelah kita selesai mengganti nama di tiap-tiap komponen yang ada di sini, maka selesailah kita di bagian designer. Selanjutnya kita masuk ke bagian blocks. Nah, disinilah kita akan membuat coding agar aplikasi mobile yang sudah kita desain tadi bisa dijalankan. Jadi yang pertama kita akan membuat global variable-nya. Di sini kita akan memasukkan blocks yang ada di variabel, lalu kita pilih initialize global name-nya. Nah, kita masukkan di sini. Di sini kita ganti namanya menjadi global biodata. Kita enterkan. Selanjutnya kita memilih blok dari list, yaitu create empty list. Create empty list. Nah, kita pasangkan ke sini. Selanjutnya ini kita copy saja. Di sini kita ganti namanya menjadi nick. Ini kita ganti menjadi nama. Lalu kita kopas saja lagi. Kita ganti menjadi global alamat. Lalu yang kelima, global tempat tanggal lahir. Oke, yang keenam, saya di sini main kopas-kopas aja, guys. Iya. Tempat tanggal lahir, lalu agama,
kopas lagi. Di sini global status. Dan yang terakhir yaitu global golongan darah. Nah, setelah global variabelnya selesai kita tambahkan, selanjutnya kita masuk ke input data. Dimulai dengan kita mengambil blok dari button tambah, yaitu kita ambil yang when button tambah klik. When button tambah klik. Setelah itu, kita ambil blok dari list, add items to list. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya, kita ambil blok dari variabel ini, kita ambil yang get. Lalu di sini kita pilih global biodata. Nah, setelah itu itemnya kita ambil blok dari teks yang join. Nah, di sini kita isi dengan tbnik. Kita ambil blok dari tbnik yaitu tbnik teks. Yang ini. Nah, kita ambil yang ini. Lalu ini kita ambil blok yang kosong dari teks. Itu blok kosong. Lalu kita isi dengan ini. Selanjutnya di sini kita tambah string karena stringnya tadi tidak cukup. Setelah itu kita copy saja. Kita ganti menjadi tb nama. Ini tb alamat. Lalu tb ttl. Nah, ini juga kita copy saja. Kita tempelkan di bawahnya. Stringnya kita tambah lagi. Kita ambil dari, tetap kita copy saja. Untuk yang agama, status, dan golongan darah, kita ambil dari spin. Kita ambil yang spin agama selection. Yang ini. Kita tarik ke sini. Lalu ininya tetap sama. Ini kita copy. Kita
Kita ganti menjadi spin status. Ininya kurang lagi. Spin status. Sini spin golongan darah. Nah, ini kita copy saja. Nah, setelah ini kita ambil blocks dari list sama seperti tadi, yaitu add items to list. Kita masukkan ke sini. Pada list ini kita isi blocks yang kita ambil dari variabel, yaitu get. Lalu yang pertama kita pilih global nick. Nah, di items-nya kita ambil dari sini saja. Selanjutnya sampai ke global golongan darah kita lakukan sama seperti tadi. Nah, setelah selesai melakukan seperti yang tadi, lalu kita ambil blocks dari list view LV biodata, kita pilih yang blocks yang elemen. Lalu, nah di sini to-nya kita ambil dari get global biodata. Kita ambil dari variabel get, kita pilih yang global biodata. Nah, setelah input data sudah selesai kita buat, selanjutnya kita akan membuat reset data yang berfungsi ketika data telah terinput, maka semua text box akan kosong. Jadi pertama kita akan mengambil blocks dari prosedur, kita pilih yang ini tuh prosedur. Sini namanya kita ganti menjadi reset. Selanjutnya kita ambil blocks dari tbnic, kita ambil yang set tb text. Kita ambil yang set tb text. Set tb text kita masukkan. Lalu kita ambil blocks yang kosong dari teks. Lalu ini. Lalu selanjutnya sampai ke blocks spin golongan darah, kita copy paste saja. Nah, setelah di sini saya sudah menyelesaikan reset datanya. Reset datanya. Lalu di input data, di paling bawah kita akan menambahkan blocks dari prosedur, yaitu call, yang artinya kita memanggil reset.
Jadi setelah codingan untuk reset data sudah kita selesaikan, selanjutnya kita akan masuk ke codingan untuk menampilkan data pada list view. Tapi sebelum kita membuat coding untuk menampilkan data pada list view, di sini kita akan untuk ketiga button update, hapus, dan batal, kita akan membuat jadi visible. Ini update, kita ini visiblekan, hapus kita visiblekan juga, batal kita visiblekan juga. Nah, lalu masuklah kita membuat coding untuk list view. Jadi di sini kita akan mengambil blocks dari LV data. Kita pilih yang ini, after picking, kita tarik ke sini. Nah, selanjutnya kita ambil blocks dari bottom tambah. Button. Kita ambil blocks dari button tambah, yaitu kita ambil yang set button tambah visible. Set button tambah visible. Nah, kita tarik ke sini. Lalu kita tarik ke sini. Lalu kita ambil blocks files dari dari logic. Kita ambil blocks dari logic yang false. Kita tarik ke sini. Nah, selanjutnya ini kita lepas saja. Di sini kita pilih button update. Di sini visible-nya kita pilih yang true. Lalu yang ketiga, button hapus, visible-nya juga true. Yang keempat, button batal, visible-nya juga true. Nah, setelah itu kita ambil blocks dari nick, dari TB nick. Kita ambil yang set TB nick text to. Set TB nick. Set TB nick text to, kita tarik ke sini. Lalu kita ambil blocks dari list. Kita pilih yang select list, item list. Select list, item list, index. Setelah itu, listnya kita ambil get global nick. Dari sini saja kita copy. Lalu indeksnya kita ambil
dari LV Biodata. Kita ambil blocks dari LV Biodata yang selection index. LV Biodata selection index. Yang ini. Nah, dari NIK sampai golongan darah kita akan melakukan hal yang sama seperti yang barusan. Ya, seperti yang barusan. Nah, selanjutnya setelah kita selesai membuat codingan untuk tampilan pada list view, selanjutnya kita akan membuat codingan untuk prosedur cancel. Yang prosedur cancel ini akan digunakan atau akan dipanggil ketika tombol batal diklik. Yaitu yang pertama kita ambil blocks dari prosedur, kita ambil blocks yang dulu. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi cancel. Selanjutnya kita ambil blocks dari button. Pertama, button tambah, yaitu set button tambah. Set button tambah visible. Set button tambah visible. Nah, ini kita ambil yang ini. Lalu ini kita ambil blocks true. Nah, setelah itu ini kita copy paste saja. Ini kita ganti jadi button update. Di sini visible-nya false. Kemudian ini button hapus. Visible-nya false juga. Dan yang terakhir button batal. Visible-nya false juga. Setelah itu kita ambil blocks dari button batal yang when button batal klik, maka kita panggil prosedur cancel. Blocks-nya kita ambil dari prosedur. Sini kita ambil yang all cancel. Nah, jadi di sini button codingan untuk button batal sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke codingan tombol button delete, button hapus. Nah, jadi yang terakhir yaitu kita akan membuat codingan untuk button hapus. Yang pertama, kita ambil blocks dari button hapus. Mana button? Ambil codingan dari button hapus, kita ambil yang when button hapus klik, lalu kita buat di sini. When button hapus klik, yang dilakukan adalah kita ambil blocks dari list, kita pilih yang remove list item list. Nah, di sini listnya kita ambil blocks dari variabel yang get. Lalu kita pilih yang get global biodata.
Dan indeksnya di sini kita ambil blocks dari LV Biodata. Kita pilih LV Biodata yang selection. Selection index. Salah, kita ambil yang selection index. LV Biodata selection index. Nah, di sini kita lakukan untuk semua hal. Di sini kita fokus saja lagi. Di sini kita ganti global nih. Di sini global nama. Lalu global alamat. Lalu global TTL. Global tempat tanggal lahir. Lalu global agama. Global status. Dan yang terakhir kita ambil blocks get global golongan darah. Setelah itu kita ambil blocks dari LV Biodata. Kita ambil yang LV Biodata Elements. Set LV Biodata Elements tuh, kita ambil yang ini. Lalu kita ambil blocks dari variabel, kita ambil yang get. Kita pilih get biodata. Dan yang terakhir kita ambil prosedur call cancel. Nah, selanjutnya setelah semua codingan sudah kita selesaikan, tahap selanjutnya kita akan memakai screen mirroring dulu untuk menguji coba aplikasi mobile yang sudah kita kerjakan tadi. Kita buka di sini screen mirror yang ini. Nah, di sini kita akan membuka aplikasi screen mirror yang ada di HP kita masing-masing. Lalu kita scan QR yang di layar. Nah, di sini sudah muncul tampilannya. Ini kita pisahkan saja tabnya. Nah, di sini kita akan melakukan uji coba dengan menggunakan Podular Companion. Ya, di sini. Nah, di sini kita akan membuka Podular Companion-nya. Selanjutnya kita pilih tes. Kita connect to Companion. Kita scan QR yang ada di sini menggunakan Podular kita. Kita tunggu. Nah, di sini kita akan uji coba semua yang sudah kita codingkan tadi. Di sini kita masukkan nick plus 11. Namanya.
alamat, tanggal lahir, agama Islam, status belum kawin, golongan darah B. Setelah itu kita klik button tambah. Nah, di sini datanya sudah muncul. Data sudah muncul. Lalu kita klik pada datanya, maka akan muncul tombol update, hapus, dan batal. Lalu kita akan mencoba button update. Kita akan coba mengupdate alamat. Kita buat jalan madrasah Nyambungan 2 Mandailing. Kita tekan tombol update. Maka di sini alamatnya sudah berubah. Lalu kita klik lagi pada data. Kita coba button batal dulu. Maka berhasil. Lalu kita hapus data. Dan berhasil. Maka di sini datanya kosong. Jadi sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.